Terima kasih sudah hadir. Ya, itu gambar dari, mungkin sudah muncul kelihatan gambar dari tim Tomang Chapter, core tim dari Tomang Chapter yang untuk menghadiri di sini. Pak, ada juga di sini saya lihat brother kita Hendra Cahyadi. Ada Pak Adam Teja dari Sydney ya Pak? Iya, ini Pak Adam Teja dari Sydney. Semua FGB men? Be strong in the Lord. Be strong in the Lord. Strong in the Lord. Baik, terima kasih sekali lagi. Ya, baik. Mari kita sambut dengan doa. Segala puji dan syukur Tuhan kami sampaikan padamu. Kami bersyukur Engkau telah mengumpulkan kami pada Zoom meeting pada malam hari ini. Kami Tomang Chapter ingin melayani saudara-saudara kami yang terkasih yang berada di sini, Surabaya City Center dan di Jawa Timur, dimanapun saudara-saudara kami berada yang ada di pada Zoom meeting pada malam hari ini Tuhan. Berkatilah acara ini Tuhan, kiranya Engkau selalu dipermuliakan, Engkau selalu ditinggikan. Semua ini kami lakukan hanya buat kebesaran nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami buka acara kami pada malam hari ini. Amin. Baik, terima kasih Pak Budiman. Sekarang saatnya kita hendak menaikkan kita Pak Yohanes Handoyo sebagai VREP, juga Pak Dharma Winata sebagai NDDD, TNT, dan juga Pak Hendra Lesmana sebagai VREP Tomang Chapter. Mari silakan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmatmu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Amin. Haleluya. Luar biasa. Pujian kepada Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan. Saatnya kita akan mendengarkan kesaksian daripada FGB Men, kawan-kawan kita yang telah mengalami sendiri perjumpaan dengan Tuhan dalam kehidupan mereka. Saya akan perkenalkan satu, Pak Benny Martin. Beliau saat ini menjabat sebagai Vice Chapter Presiden Tomang. Dan satu lagi adalah Pak Hendra Lesmana yang merupakan VREP daripada Tomang Chapter. Mari kita akan mulai dengan Pak Benny Martin yang akan sharing kesaksian beliau, bagaimana perjumpaan beliau dengan Tuhan. Silakan Pak Benny. Baik, terima kasih pada malam hari ini diberikan kesempatan untuk bisa memberikan kesaksian hidup yang saya alami dalam hidup saya. Tadi sudah diperkenalkan, nama saya Benny Martin, dan singkat cerita saya mengalami kalau Tuhan memerdekakan finansial saya, karena saya sempat mengalami yang tadinya karir saya sudah dipercaya sama perusahaan asing untuk bawa perusahaan asing ke Indonesia, dan tiba-tiba perusahaan itu yang dulunya saya tinggal di sana dan bekerja di sana dan di Indonesia, mereka nyatakan mereka akan tutup 3 negara. Oke, Bro, jadi sesuai dengan tema ya, Hari Kemerdekaan, Bro juga mengalami financial freedom, kebebasan dari secara financial. Bisa dibilang demikian, karena saya mengalami waktu itu benar-benar seperti diri atau keluarga kita mengalami banyak masalah, tapi untung karena yakin dan percaya sama Tuhan, Tuhan memerdekakan, sehingga kita saat ini, saya berani ngambil keputusan untuk berusaha sendiri gitu loh, yang tadinya bekerja di perusahaan asing. Puji Tuhan, tentu saja saya yakin dan percaya. Bro juga bergumul dengan masalah ini ya. Pasti, pergumulan banyak, kalau mau diceritain bisa sampai besok pagi. Usaha apa Bro? Ya, oke. Saat itu saya nggak tahu apa yang harus saya lakukan, berbagai macam cara, akhirnya
Ibu saya bilang udah kita buka toko emas saja karena ibu saya dulu pernah usaha toko emas, dia pikir dia pensiun dan akhirnya kita putuskan buka toko emas waktu itu. Emas dalam bentuk perhiasan atau dalam bentuk logam mulia batangan gitu bro? Apa saja yang penting ada emas bininya. Mantap. Tapi kok saya nggak melihat bro pakai anting ya? Oh, karena saya seorang pria yang sudah dimenangkan. Amin, luar biasa. Oh dulu rupanya masih pakai anting. Enggak juga sih. Oke, silakan lanjut bro. Oke, nah dalam hal ini yang saya mau ceritakan, waktu saya mengalami dibentuk sama Tuhan, itu nggak mudah sekali gitu loh. Karena dengan posisi yang bisa ke luar negeri setahun berapa kali, tiba-tiba penghasilan nol. Dan itu saya mengalami, mau usaha juga bingung, istri pun sempat tanya, apa iya kamu nggak digaji sama perusahaan ini? Tapi saya bilang, nggak, saya mau berusaha. Benar, itu emang proses saat saya buka toko emas sama ibu saya, puji Tuhan kita udah balik modal dalam tempo 2 tahun. Dan ternyata Tuhan berkati, bukan itu aja, saat pandemi ini pun kita diberkati karena kenapa? Lewat Full Gospel, saya banyak belajar, kita ada beberapa orang yang ahli di dalam saham, dan itu juga saya mempunyai kesempatan untuk belajar saham. Oke, rupanya Tuhan izinkan bro jatuh dalam masalah dan tidak ada penghasilan sama sekali karena Tuhan ingin membentuk kehidupan bro selanjutnya untuk menjadi lebih baik. Bisa dibilang demikian. Melalui usaha yang bro lakukan dan juga melalui kenalan dengan beberapa kawan-kawan Full Gospel untuk lanjut kepada saham. Ya. Bisa ceritakan lebih lanjut mengenai saham atau bisnis perhiasan yang bro jalankan saat ini? Sebenarnya di usaha toko itu saya udah bagus, tapi karena saya juga tetap mau belajar dan ada juga beberapa orang, yaitu Pak Ongko dan Pak Vincent Wijaya yang juga ahli dalam saham, saya memperhatikan dan saya mau nasihat mereka. Pengambilan keputusan untuk membeli satu saham itu bro selalu menyertakan Tuhan dalam setiap keputusan? Kalau mau dirohanikan, ya. Saya selalu tanyain Tuhan terlebih dahulu, tapi kadang saya juga belajar keputusan itu ke saya sendiri, tapi saya tahu Tuhan ajarkan saya banyak hal. Walaupun saya salah ya, beli rugi atau apa, tapi saya banyak belajar. Oke, dalam pembelian saham ini juga bro mengalami proses Tuhan ya. Bagaimana bro menggantungkan semua keputusan, semua harapan dalam tangan Tuhan ya. Iya, karena sampai tadi pun saya waktu beli saham pun saya belajar jangan langsung mengharapkan untung. Karena kita berharap ada istilah BPJS, beli pagi jual sore. Itu benar kalau lagi hoki. Tapi saya berharap Tuhan pasti mimpin saya gitu. Oke, baik. Seperti itu Tuhan memproses iman seseorang di saat ini juga Tuhan memproses bro di dalam bisnis saham ini ya. Pada akhirnya nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Jadi sekedar info aja, saya bukan hanya di saham, toko juga tetap saya jalankan. Dan di sini saya merasa Full Gospel ini sangat membimbing saya. Sebab di saat pandemi ini toko lagi sepi, kemarin tutup berapa bulan, tapi kita masih boleh diberkati Tuhan. Amin, puji Tuhan, luar biasa. Tomang Chapter DKI 2, luar biasa. Selamat malam orang-orang terbahagia di dunia. Luar biasa pada hari ini. Kita ada di sini berarti kita itu diberkati sama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Untuk itu mari kita coba bawakan satu terima kasih Tuhan. Give thanks God. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks
with a grateful heart, give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. And let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. And let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks. Give thanks. Give thanks. Haleluya. Segala puji syukur sekali lagi, selalu saya kata, segala puji syukur. Saya terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kesempatan ini. Kita bisa berdiri di sini, bisa melayani Surabaya City Chapter. Terima kasih buat rekan-rekan yang terkasih, saya diberi kesempatan untuk melayani Surabaya City Chapter. Kami dan core team dari Tomang. Saya mulai dengan satu kesaksian singkat saja, bahwa memang saya mengaku saya berdosa. Dahulu kehidupan lama saya memang penuh berdosa, kehidupan malam, dan sebagainya itu, tidak usah kita besarkan, karena saya belum mengenal Allah Bapa. Belum mengenal hal-hal yang kerohanian, firman, iman, dan sebagainya. Terutama saya berasa saya berdosa pada keluarga, istri, anak-anak saya. Nyesal. Jadi, sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tidak berguna. Tapi untuk kedepannya, saya tidak akan mau berbuat dosa lagi. Saya bertobat, minta pengampunan kepada Tuhan. Juga kepada keluarga. Nah, semenjak ada jamahan Tuhan di dalam diri saya, perlahan-perlahan semuanya berubah. Berubah. Mula-mula saya dibebani pikiran yang sangat, apakah layak saya menjadi muridnya Kristus. Tapi saya ingat ada satu di Yohanes 8 ayat 11 mengatakan bahwa, lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa mulai sekarang. Ya udah, mulai sekarang saya tidak berusaha sebaik mungkin tidak akan berdosa lagi. Ini sangat melegakan. Dan kini saya yakin seberapa besar pun dosa yang saya lakukan, saya sudah diampuni. Yesus telah mati di kayu salib untuk menebus dosa. Luar biasa Tuhan. Bersyukur punya Yesus yang telah diutus Tuhan oleh Allah Bapa. Saya mengerti, mendapat hikmat bahwa ada perlobatan, itu perubahan secara rohani dan perilaku secara perilaku rohani. Seperti dikatakan, firman adalah tanpa perbuatan adalah sia-sia, itu sangat berperan dalam pertumbuhan rohani saya. Roh Kuduslah yang menuntun dan membimbing kehidupan saya sehari-hari dengan penuh penyerahan kepadanya. Bertekad saya harus berubah, sebab perubahan bukanlah perubahan sebelum perubahan itu terjadi. Satu moto, jadilah terang, jadilah contoh, jadilah tauladan. Di Full Gospel inilah saya berkesempatan banyak mendengar, melakukan sesuai firman-Nya. Saya menyatakan Full Gospel Businessman Fellowship International
berperan besar dalam pertumbuhan rohani saya. Allahku membuat aku utuh. Allahku membuat aku jadi baru. Dia membersihkan roh dan jiwaku yang membuat aku menjadi manusia baru. Saya tidak akan berhenti bersorak-sorai memuji dan memuliakan namanya. Kita taruh dalam satu lagu. Shackled by a heavy burden, need the love of guilt and shame. Then the hand of Jesus touched me. And now I am no longer the same. He touched me, oh, he touched me. And all the joy that flooded my soul. Something happened, and now I know He touched me and make me whole. Since I met this blessed Savior, since He cleansed and make me whole, I will never cease to praise Him. I'll shout it while eternity rolls. He touched me, oh, He touched me. And all the joy that flooded my soul. Something happened, and now I know He touched me and made me whole. He touched me and made me whole. He touched me and made me whole. Luar biasa Tuhanku. Dia bisa menjamah dan merubah seseorang. Aku saksinya. Saya bersaksi. Berubah dari yang penuh lumpur bisa menjadi bersih. Berubah dari yang berdosa, saya sendiri mengharap kudus. Bukankah Allah ingin kita merasa damai, sejahtera, tidak takut, penuh iman dan pengharapan serta kasih Allah. Sesuai dengan tema saya yang tadi, pengharapan. Pengharapan yang datangnya dari perenungan akan firman Tuhan. Ingat, pengharapan yang datangnya dari perenungan akan firman Tuhan. Oleh karena itu kita sebutkan, berbahagialah orang yang mendengar, renungkan, dan melakukan firman Tuhan. Perjalanan kehidupan rohani kita sebagai orang percaya perlu bahan bakar, perlu diisi
Pertamax, atau yang disebut pengharapan. Sebab arus kehidupan sering kali membuat kita letih, lemah, lesu, lelah, namun ada janji-janji yang kita pegang selalu, yaitu itu pengharapan kita. Kita berjalan bersama Yesus, belajar menjadi orang percaya yang semakin bertumbuh dalam pengharapan. Pernahkah kita perhatikan saat kita memuji pengharapan kita bangkit? Waktu saya memuji Tuhan, aduh, rasanya berapi-api. Bangkit. Tidak dapat dilukiskan dengan kata-kata, tapi itu terjadi dalam diri. Pengharapan dan pujian itu berjalan beriringan. Pujilah Tuhan atas segala sesuatu yang terjadi sekarang, dan kita menjadi lebih kuat. Karena pengharapan itu pilihan. Teruslah memilih, berharap, berputus asa. Tentukan pilihan kita. Tuhan Allah dapat, Allah itu baik, Tuhan itu kasih. Percayalah, percaya saja. Di Mazmur 71 ayat 14 mengatakan, dan menambah puji-pujian kepadamu. Dan di Laut yang mengatakan, mulutku akan menceritakan keadilanmu dan keselamatan yang daripadamu sepanjang hari. Sebab aku tidak dapat menghitungnya. Allah itu kasih. Namamu selalu ku sebutkan di dalam doaku dengan penuh penyembahan. Kasih-Mu senantiasa aku kenang dalam pujianku. Dengan kerinduan ku rindu dunia pun kasih yang ku rasakan dari-Mu, Yesus. Tuhan mengerti, Kau menunjukkan Allah itu kasih. Nama-Mu selalu ku sebutkan dalam doaku dengan penuh penyembahan. Kasih-Mu senantiasa ku kenang dalam pujianku. Dengan kerinduan ku rindu, aku rasakan, dunia pun merasakan dari-Mu Yesus Tuhan. Rindu semua yang Kau lakukan, dunia mengerti, Kau menunjukkan Allah itu kasih. Kau menunjukkan Allah itu kasih. Kau menunjukkan Allah itu kasih. Amin. Kita bisa mengalaminya semua. Dan hari ini Anda adalah penerima undangan yang terhebat yang pernah kita. Susah dipercaya, tapi ini sungguhan. Saya berkata ini bahwa undangan yang terhebat itu karena datangnya dari Yesus Kristus. Undangan terhebat yang ditemukan dalam Matius 12 ayat 28 mengatakan ketika Yesus berkata,
Marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Luar biasa. Datanglah. Yesus Kristus mengundang kita semua. Undangan ini ditujukan kepada semua yang berbeban, atau beberapa orang yang gengsi itu mengakui mereka terbeban. Mereka tidak menyadari bahwa pertolongan ilahi. Yesuslah yang mengundang mereka yang letih, lesu, dan beban berat. Kata letih, lesu berarti beban yang kita tanggung seorang diri, dan frase berbeban berat itu mengacu kepada beban, aturan hukum yang orang lain kenakan kepada kita. Di Matius 23 ayat 4 mengatakan, mereka mengikat beban-beban berat lalu meletakkan di atas bahu orang, tapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Lukas 11 ayat 46 mengatakan bahwa, tetapi ia menjawab, celakalah kamu juga, ahli-ahli Taurat, sebab kamu meletakkan beban-beban yang tidak terpikir orang lain, tapi kamu sendiri tidak menyentuh beban itu dengan satu jari pun. Berat yang seorang Yahudi ortodoks terbeban oleh agama. Seorang Yahudi haruslah melakukan seluruh 613 perintah yang disebutkan dalam hukum Taurat. Harus mengikuti beberapa tata cara dan peraturan yang disebut dalam tradisi Yahudi. Seorang Yahudi hidup dalam gaung, janganlah engkau begitu, janganlah engkau begini. Tetapi kita dimenangkan oleh Yesus. Yesus datang menggenapi firman, menggenapi tadi. Tetapi Alkitab berkata bahwa kita tidak dapat diselamatkan karena hanya mengikuti Taurat sesuai dengan Galatia 2:16. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh melakukan hukum Taurat, tapi hanya karena iman dalam Yesus Kristus. Sebab itu kami pun percaya kepada Yesus Kristus, dibenarkan oleh iman dalam Kristus, dan bukan hukum Taurat. Sebab tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Apakah Anda pernah merasakan beban berat dan dosa dan berasa salah? Kemudian Yesus menawarkan Anda kelegaan. Dan 11:28 mengatakan lega, yang berarti keselamatan. Perbuatan-perbuatan baik adalah buah dari keselamatan. Yesus melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk mendapatkan keselamatan, memberikan keselamatan kepada Anda. Anda perlu lakukan adalah datang kepada Yesus dengan rasa percaya, bertobat dari dosa-dosa kita, dan meminta agar Ia mengampuni kita. Catat bahwa undangan ini berlaku umum, ya, buat siapa saja. Yesus berkata, semua yang letih lesu dan berbeban berat, tidak perlu dimanapun Anda berada, Jakarta, di Mojokerto, di Sukabandung, di San Francisco, di Miami, apa di mana, di Afrika, di mana saja. Datanglah, engkau yang letih lesu berbeban berat. Undangan ini juga untuk Anda. Datang, Anda diundang. You all invited. Kita lihat bagaimana. There is no problem too big God cannot solve it.
There is no mountain too tall, God cannot move it. There's no storm too dark, God cannot calm it. No sorrow too deep, He cannot soothe it. No. If He carried the weight of the world upon His shoulder, I know, my brother, that He will carry you. If He carried the weight of the world upon His shoulder, I know, my sister, that He will carry you. He said, come unto me, all who are weary, I will give you rest. If He carried the weight of the world upon His shoulder, I know, my brother, that He will carry you. If He carried the weight of the world upon His shoulder, I know, my sister, that He will carry you. He say, come unto me, all who are weary, I will give you rest. I will give you rest. I will give Tuhan kita sebagai penutup. Yesaya 40, 28, 29. Tidakkah kau tahu? Tidakkah kau dengar? Tuhan adalah kekal, yang mencipta langit, bumi, dari ujung ke ujung. Tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah, menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Kita bisa coba dengarkan satu pujian yang bahwa Tuhan selalu menolong.
Lagunya gimana? Akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Tuhan memberkati, bikin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Lalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai diraku takkan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Ia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Musim akan selalu berganti, Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Yang dapat menghalangi rencana kita, pengharapan, percaya. Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Terima kasih Tuhan. Baik, kita doa penutup. Segala puji dan syukurku kepada-Mu Tuhan, untuk semua kasih karunia yang mendengarkan firman-Mu, yang mendengarkan pujian-Mu, yang mendengarkan mazmur buat-Mu Tuhan. Berkatilah dan bimbinglah, agar kami dapat selalu Mungkin dari saya
Ada yang ingin di-sharingkan, disampaikan? Silakan Pak. Oke, dari Tomang Chapter. Haleluya. Haleluya. Oke, saudara, kita mungkin langsung ini ya, kita akan masuk dalam breakout room sekitar 20 menit ya. Kita sharekan ya, saling bersaksi, saling memberkati ya. Terus setelah itu saling mendoakan satu dengan yang lainnya ya. Ayo Pak Bambang, mungkin mau sharing atau gimana? Ya, terakhir sebenarnya ada ini ada berita duka sebenarnya di Surabaya Hotel School, salah satu yayasan yang kami dirikan, ada 3 orang waktu itu. Saya, Pak Bagus Supomo, dan Pak Lukman. Pak Bagus Supomo meninggal. Waktu itu memang kami serai dia untuk memegang SHS ini. Nah, kebetulan yang 2 orang ini orang Muslim, jadi hanya saya yang Kristen. Nah, waktu 1 orang yang megang ini meninggal, akhirnya yang 1 orang lagi itu kena stroke. Nah, mau tidak mau saya ngurusi yayasan ini, Surabaya Hotel School yang ada di Surabaya. Karena muridnya cukup banyak sebenarnya, sekitar 1.000 orang, jadi cukup banyak. Iya, cukup banyak. Nah, singkat cerita, saya datang ke salah satu pendiri yang sakit stroke ini di sana. Kemudian saya tawarkan untuk saya doakan waktu itu. Kalau mau saya doakan dengan 1 nama yang powerful, 1 nama yang penuh kuasa, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Saya sampaikan seperti itu. Nah, ternyata dia terima itu. Baik, Pak Bambang, kami terima. Oke. Sebelum saya doakan, saya oleh istrinya saja. Anak-anaknya ada di Jakarta. Jadi mereka hanya berdua sama istrinya. Nah, ini Tuhan sebenarnya menggerakkan hati saya, Roh Kudus berbicara untuk mereka saling mengampuni. Itu. Saya minta Pak Lukman ini minta maaf sama istrinya, dan istrinya saya minta untuk minta maaf dan mengampuni suaminya. Wah, dari sini terjadi rekonsiliasi yang luar biasa. Mereka brokenness, hancur hati mereka sampai nangis. Kemudian setelah itu kami doakan. Saya doakan waktu itu. Nah, waktu kami doakan itu ada gerakan yang luar biasa, spirit dari Pak Lukman sendiri yang digerakkan Tuhan tentu saja. Dia berusaha bangun, sebenarnya saya juga tidak nyuruh bangun dia. Dia berusaha bangun dan berjalan itu. Ya, dari 6-7 langkah gitu ya. Kemudian dari sana ternyata ada satu cerita yang menguatkan lagi. Istrinya ternyata orang tuanya dulu itu pernah didoakan. Pernah didoakan waktu itu di belakang rumahnya di satu persekutuan doa, karena itu orang tua istrinya atau ibunya itu kena stroke juga. Waktu itu ibu saya ini juga didoakan, Pak, oleh satu kumpulan pendoa di belakang rumah. Dan waktu didoakan itu,
dalam nama Tuhan Yesus, itu didoakan gitu. Dan akhirnya ibu saya berjalan. Wah, dia kesaksian sendiri ini, istrinya Pak Lukman ini. Dan singkat cerita, dia bilang dia akhirnya disembuhkan, bahkan keluar dari persetujuan doa itu, ibunya itu bicara, saya sudah disembuhkan Tuhan Yesus, saya sudah disembuhkan Tuhan. Ini dia cerita sendiri ini atas kesembuhan ibunya. Tetapi karena ini keluarga Islam yang kuat, akhirnya ibunya ini dibawa ke keluarganya yang lain karena khawatir nanti kumpul sama orang-orang ini. Dia sendiri yang cerita, bukan saya ini. Nah, dari sini ini luar biasa. Jadi keluarga ini sekalipun tidak menjadi orang Kristen, tetapi dia mempercayai bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan tabib dan mampu menyembuhkan mereka. Itu yang saya tangkap. Ya. Puji Tuhan. Yuk kita doakan Pak Bambang supaya jadi berkat lebih lagi. Kita doakan keluarga Pak Lukman tadi itu ya Pak ya. Ya, Pak Lukman Hakim namanya. Yuk Jeffrey kita doakan yuk. Ya, ayo. Itu Pak Bambang nanti doakan Pak Jeffrey ya. Terima kasih Bapak untuk kesaksian Pak Bambang pada malam hari ini. Yes. Kami sungguh-sungguh Tuhan rindu Tuhan supaya Pak Lukman Hakim ini bersama istrinya yang sudah dia mempercayai Tuhan Yesus sebagai Tuhan, menjadi contoh dalam kehidupannya, dalam pekerjaannya, dalam bisnisnya. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan keluarga Pak Bambang Hermanto dalam tangan Tuhan, supaya dalam masa-masa ke depan keluarga ini boleh terus menjadi berkat dan terus diberkati Tuhan. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kami berdoa Tuhan untuk penyakit kanker, dijauhkan dari penyakit jantung, dijauhkan dari penyakit dalam, dijauhkan dari segala sakit penyakit Tuhan. Tuhan berkati hidupnya untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih, memberkati akan keluarganya, anak cucunya, hingga cicit-cicitnya akan dipakai oleh Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami melepaskan berkat bagi Pak Berat Nyoto Raharjo, berkat rohani, berkat jasmani, berkat dari tempat yang maha tinggi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak, terima kasih untuk hamba-Mu Pak Jeffrey. Dia sudah mengenal Engkau dan diserah kepadamu. Maka kami percaya hidupnya akan menjadi berkat. Baik untuk keluarganya diberkati oleh Tuhan. Kehidupannya boleh berbuah-buah sehingga orang lain itu sungguh-sungguh mereka melihat Kristus di dalam hidupnya. Dan Kau memberkati pekerjaannya Bapak. Supaya melalui pekerjaannya itu dia bisa bersaksi. Di tengah-tengah pekerjaannya, dia pulih Tuhan memenangkan jiwa. Terima kasih Bapak dan seluruh keluarga Pak Yuhan, Pak Yusuf, Rusli yang ada di sini semuanya. Biarlah hidup kami boleh berkenan sampai akhir. Dan kami rindu Tuhan berkata, inilah anakku yang aku kasihi, kepadamu lah aku berkenan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Rasanya seger kembali ini. Semangat kembali. Terima kasih Pak Benat. Ini saya jadinya besok ingin ke tempatnya Pak Lukman lagi nih. Untuk menguatkan dia lagi itu. Ya, itu perlu dimuridkan sama Pak Bambang. Iya.
Iya. Oke, silakan Mbak Bena, mungkin kasih closing statement. Silakan. Ya, selamat malam semua. Ya, seperti katanya Pak Halim tadi itu semua terpesona ini. Terpesona dengan pelayanan dari teman-teman Tomang Chapter ini. Terima kasih. Mulai dari kesaksian-kesaksian Pak Beni, Pak Hendra, apalagi pujian dan firman tadi itu kita sangat bisa menghayati ya, kita bisa menikmati itu. Apa yang dikatakan oleh Pak Budiman Ranti, pengharapan. Ayo kita katakan 3 kali yuk, pengharapan. Ini karena ini kan memang rancangan Tuhan dalam hidup kita kan bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera untuk memberikan hari depan yang penuh dengan pengharapan. Ayo kita katakan 3 kali pengharapan. 1, 2, 3. Pengharapan. Jadi dengan jelas pengharapan itu dimulai ketika He touch me. Wah, itu kali apa namanya pujiannya itu benar-benar menggetarkan hati. Ketika Tuhan Yesus menjamah hati kita menjadi baru, yang lama sudah berlalu, yang baru itu terbit, yaitu hidup dalam pengharapan, bertumbuh di dalam karakter Kristus. Sehingga tadi dijelaskan oleh Pak Budiman bahwa pengharapan itu hasil dari perenungan firman Tuhan. Karena begitu kita diselamatkan, kita diperlengkapi dengan Roh Kudus, kita diperlengkapi dengan firman Tuhan, dan firman Tuhan katakanlah di Yosua 1:8, jangan lupa memperkatakan firman Tuhan, maka perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Itu namanya pengharapan. Ketika kita memperkatakan firman Tuhan, renungkan menjadi satu rema, kemudian lakukan, maka hidup kita ini akan berhasil. Kalau kita dalam keadaan letih, lesu, jangan dibiarkan. Kalau stres, jangan dibiarkan. Kembali kepada firman Tuhan. Matius 11:28. Tuhan Yesus mengatakan, marilah kepadaku semua kamu yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku memberikan kelegaan. Ayo malam ini terima, sudah ada pengharapan di dalam Tuhan Yesus. Datang kepada Tuhan Yesus, percaya firman-Nya, kita akan mendapat kelegaan. Kelegaan. Janjinya juga di Yesaya pasal 40:29 saya bacakan seperti tadi dikatakan oleh Pak Budiman. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah. Ayo terima kekuatan itu saudara. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah. Amin. Dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Amin. Kalau kita tidak berdaya, kalau kita dalam keadaan lelah, kita dalam keadaan putus asa. Ayat 39, ayat 29 dari Yesaya pasal 40 mengatakan, Dia memberi kekuatan kepada yang lelah. Aku terima Tuhan, kekuatan. Aku terima semangat yang baru. Semangat yang baru. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus. Saya mohon Pak Budiman Ranti, doakan kita semua, Pak. Supaya semua kita memiliki pengharapan. Iyalah Bapak. Angkat tangan kita ya. Kami bersyukur. Sekali lagi semuanya kami berkumpul di sini. Kuatkan kami Tuhan, agar kami boleh tetap mempunyai pengharapan. Amin. Karena kami berserah kepadamu Tuhan. Kami berserah kepadamu Tuhan, karena kami tahu Engkau akan memberikan kelegaan. Amin. Luar biasa Tuhan. Tuhanlah yang mengundang kami untuk datang kepadamu. Amin. Engkau yang akan memberikan kelegaan. Dan itu kelegaan yang merupakan harapan daripada kami. Karena Engkaulah Sang Juru Selamat kami, Engkaulah harapan kami sebenarnya Tuhan. Berkati kami pribadi yang ada pada saat ini Tuhan. Yang sedang bertekuk lutut hatinya Tuhan. Siap mendengarkan firman-Mu, siap melakukan firman-Mu Tuhan. Sesuai dengan kehendak-Mu. Kami ingin selalu menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapak.
Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.